Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Ajerin Karim, SPD, MPD, menyajikan laporan praktik baik on the job training, OJT, pembelajaran mendalam Kepala SMA Negeri 1 Anjongan yang berjudul Program Transformasi Praktik Pedagogis Guru dalam mewujudkan pembelajaran aktif dan bermakna di era digital, disingkat menjadi Terampil Digital. Pelaksanaan in-service 1 pelatihan PM Kepala Sekolah Batch 2 Kabupaten Mempawah. Kegiatan pelatihan dimulai dengan pembukaan kegiatan in-1 pelatihan PM Kepala Sekolah Batch 2, yang dihadiri dan dibuka langsung oleh Bapak L. Suratnam, SPD, MM, Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah. Setelah selesai acara pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pembelajaran dipandu oleh 2 orang fasilitator PM dari BGTK Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Ibu Jamilah, MPD dan Bapak Ismail, SPD, MPD. Kegiatan pembelajaran PM berlangsung selama 5 hari dari tanggal 26 Juli tanggal 1 Agustus tahun 2025. Semua peserta pelatihan tampak antusias mengikuti kegiatan pembelajaran dengan senang gembira. Pelaksanaan on the job learning, OJT, PM Kepala SMA Negeri 1 Anjongan. Setelah pelaksanaan in-1 PM KKA, langkah pertama yang kepala sekolah lakukan adalah mengajak guru-guru yang telah dilatih untuk mendiskusikan rencana desiminasi kegiatan pelatihan kepada seluruh tenaga pendidik dan kependidikan SMAN 1 Anjongan. Setelah tim inti PM SMAN 1 Anjongan menganalisis karakteristik satuan pendidikan, tim PM mengundang ketua komite dan orang tua, wali murid untuk bersama menyelaraskan visi, misi dan tujuan SMAN 1 Anjongan. Sehingga diperoleh masukan dan saran orang tua untuk peningkatan kualitas layanan pendidikan di SMAN 1 Anjongan. Setelah semua stakeholders memberikan saran dan pendapat untuk penyelarasan visi, misi dan tujuan SMAN 1 Anjongan, tim PM mengundang kembali perwakilan orang tua, wali murid untuk kegiatan sosialisasi visi, misi dan tujuan sekolah yang telah direvisi atau diselaraskan. Selanjutnya, setelah penyelarasan visi, misi dan tujuan sekolah telah dilaksanakan, Kepala sekolah mengajak tim penggerak PM mendiskusikan rencana pelatihan in-house training guna meningkatkan kompetensi praktik pedagogis guru dalam pendekatan pembelajaran mendalam. Topik ini diangkat berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelatihan guru yang diperoleh dari respon guru terhadap angket evaluasi pembelajaran mendalam. Selanjutnya, sesuai dengan jadwal dan pembagian tugas tim inti dalam kegiatan desiminasi hasil pelatihan pembelajaran mendalam dan KKA, Ketua Komite, seluruh tenaga pendidik dan kependidikan diundang untuk menghadiri kegiatan komunitas belajar SMAN 1 Anjongan yang dilaksanakan selama 2 hari. Kegiatan desiminasi berjalan dengan lancar dengan pola diskusi, tanya jawab, penugasan dan simulasi dengan mengedepankan inquiry kolaboratif dalam kelompok-kelompok belajar, sehingga diperoleh pemahaman mendalam yang sama terkait konsep pembelajaran mendalam. Seluruh peserta tampak antusias mengikuti kegiatan desiminasi dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Untuk kegiatan komunitas belajar bulan September tahun 2025, tim inti penggerak PM mengangkat tema diskusi tentang tugas pokok dan peran guru wali, pembelajaran yang aktif dan kreatif sesuai pendekatan pembelajaran PM, dan peningkatan pemahaman tentang kerangka, prinsip, dan dimensi profil lulusan sesuai pendekatan pembelajaran mendalam. Kegiatan kombel ini dibuka dan dibersamai langsung oleh pengawas Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Berikutnya adalah inti pelatihan sesuai program OJT Kepala Sekolah. Tim penggerak melaksanakan pelatihan internal untuk seluruh dewan guru yang dikemas dalam kegiatan IHT selama 2 hari. Kegiatan ini dibuka dan dibersamai langsung oleh pengawas Satuan Pendidikan dibantu dengan 2 orang narasumber dari Balai Guru dan Tenaga Kependidikan, BGTK, Provinsi Kalimantan Barat.
Fokus kegiatan IHT ini pada transformasi praktik pedagogis guru dalam mewujudkan pembelajaran aktif dan bermakna di era digital, sehingga struktur materi pelatihan dikembangkan berdasarkan topik pelatihan. Seluruh peserta IHT mendapatkan peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran aktif, bermakna, dengan memanfaatkan teknologi digital sesuai dengan konsep pendekatan pembelajaran mendalam. Untuk kegiatan komunitas belajar bulan Oktober tahun 2025, tim penggerak PM mengangkat tema tentang peningkatan kompetensi guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran kokurikuler sesuai dengan agenda sekolah yang akan melaksanakan pembelajaran kokurikuler dengan sistem blok dan diakhiri dengan puncak karya kokurikuler. Kegiatan ini dibersamai oleh pengawas Satuan Pendidikan Kabupaten Mempawah. Pelaksanaan ON1 bertempat di SMAN 1 Mempawah Hilir pada tanggal 29 Agustus tahun 2025, dengan agenda pendampingan OJT terkait penyelaran VMT sekolah dan penyusunan rencana tindak lanjut program PM Kepala Sekolah. Selanjutnya, pelaksanaan ON2 bertempat di SMPN 2 Mempawah Hilir pada tanggal 27 September tahun 2025, dengan agenda pendampingan OJT terkait pelaksanaan siklus inquiry kolaboratif, assess, design, implement, reflect, measure dan change. Program PM Kepala Sekolah. Untuk pelaksanaan ON3 pelatihan PM Kepala Sekolah bertempat di SMKN 1 Mempawah Hilir pada tanggal 24 Oktober tahun 2025. Dengan agenda penyamaan persepsi struktur laporan dan bahan tayang OJT oleh fasilitator PM. Setelah itu dilanjutkan dengan presentasi laporan program OJT dengan masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk penyajian laporan, dilanjutkan tanya jawab dan tanggapan dari audiens. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, rekan kepala sekolah yang berhadir pagi hari ini. Izinkan saya memanfaatkan waktu sesuai dengan yang sudah dijadwalkan tadi. Saya akan menampilkan hasil laporan on the job training pembelajaran dalam Kepala SMA Selanjungan yang mengangkat tema atau judul transformasi praktik pedagogis guru dalam mewujudkan pembelajaran aktif dan bermakna di era digital, atau kalau diakronimkan terampil digital. Akan saya sajikan sendiri Ajul Karim. Berikutnya di pendahuluan kita mulai di latar belakang, yaitu konteks dan kondisi awal sekolah, di mana SMA Selanjungan itu merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri di Kecamatan Anjungan, yang mana harus mengimplementasikan kurikulum sesuai dengan tuntutan abad ke-21, revolusi industri 4.0 dan era digital. Adapun tujuan program tentu mewujudkan transformasi, perubahan praktik pedagogis guru dalam mengajar, sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang aktif, bermakna dan relevan di era digital. Sedangkan hasil yang diharapkan pada guru, terwujudnya kompetensi guru dalam merancang unit pembelajaran, terintegrasi profil jurusan dan mengimplementasikan pedagogi digital inovatif. Pada murid, kita harapkan peningkatan pemahaman dalam dan kemampuan kolaborasi yang dibuktikan melalui produk otentik dan kesadaran proses memahami, mengaplikasikan dan merefleksikan. Sedangkan hasil yang kita harapkan pada sekolah adalah terbentuknya budaya kolaborasi profesional melalui forum refleksi bulanan dan tersedia sistem infrastruktur digital yang suportif. Sedangkan untuk hasil dari kegiatan OJT ini dimulai dari akses, kami bisa lanjutkan perencanaan program, rencana program peningkatan kompetensi dari hasil analisis kebutuhan pelatihan terhadap implementasi pembelajaran dalam tim gerak dan akan melaksanakan pelatihan internal berupa kegiatan in-house training yang mengangkat tema
transformasi praktik dari guru dalam mewujudkan pelajaran aktif dan permainan yang mental. Sedangkan untuk pelaksanaan program itu terdiri dari 7 kegiatan. Pertama, peningkatan potensi guru melalui pelatihan IHT. Sedangkan untuk tahapan wizard, evaluasi efektivitas program, untuk evaluasi program, ini saya tampilkan hasil analisis angket respon pengalaman belajar murid. Di grafik ini kita tahu bahwa setelah melalui IHT dan inquiry kolaboratif di SMA Nusa nilai sangat baik dengan rata-rata nilai 3,61, dibuktikan dengan respon murid yang merasakan keterlibatan aktif, refleksi mendalam, dan pengembangan karakter. Sedangkan untuk tahapan refleksi, penanganan refleksi program menegaskan keberhasilan signifikan dengan skor pengalaman belajar murid 61 dan mengenai program 3,8. Sedangkan untuk tahapan cek upaya berkelanjutan, kami memformulasikan rencana dilanjut disusun untuk mengubah area peningkatan menjadi tindakan konkret. Dari hasil refleksi tadi kita buat lagi rencana tindak lanjut untuk yang pertama adalah keberhasilan umum program. Program OJT secara keseluruhan dikategorikan sangat baik, terwujud melalui strategi ganda IHT, in-house training, dan terakhir saran. Pertama, mengukuhkan komunitas belajar, menjadikan model IHT dan inquiry kolaboratif sebagai budaya sekolah dan mekanisme pengembangan profesionalisme guru yang rutin, independen, dan struktur. Walaupun kami sudah menetapkan penjadwalan komunitas belajar itu minimal kami lakukan 1 bulan sekali. Jadi mungkin ini apa yang saya dapat sampaikan pada laporan on the job training program pelatihan belajar mendalam. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri bila kita berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian laporan program OJT Kepala Sekolah ini disajikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.